Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita berjumpa dalam ibadah Minggu Paskah online yang diadakan oleh GKJ Cawas. Ibadah ini terselenggara atas dukungan dari Majelis GKJ Cawas, Komisi Ibadah, Tim Multimedia, dan segenap jemaat GKJ Cawas. Kiranya melalui ibadah online ini, iman kita senantiasa terbangun dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusia kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotor anugerah penyelamatan Tuhan. Dengan mengumbar hawa nafsu, kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman, keinginan, hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian surat 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di hari yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunan yang terang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang ini kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan Injil kita pada saat ini akan kita baca, yaitu Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan yang 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya waktu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu."
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Saudara-saudara yang terkasih, kisah kebangkitan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 1-10 saya yakin sudah biasa kita dengar. Dan secara singkat, ayat yang kita baca tadi bercerita yang pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Lalu sesampainya di kubur ada gempa dahsyat dan malaikat berbicara kepada mereka agar segera pulang. Dan malaikat itu juga berpesan bahwa Yesus akan menemui murid-murid di Galilea. Nah, di jalan pulang, Tuhan Yesus juga menemui wanita-wanita itu dan berpesan agar semua murid ke Galilea. Di sana Tuhan Yesus akan menemui mereka. Yang menarik bagi saya adalah kesaksian Matius ini adalah cerita tentang kenapa Galilea itu disampaikan hingga 2 kali melalui malaikat. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sendiri. Hal ini menandakan ada sesuatu yang penting. Nah, saudara-saudara, saya menemukan paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, tentu kita ingat bahwa Galilea adalah tempat di mana murid-murid pertama dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu tertulis di dalam Matius 4 ayat 1-22. Nah, hal ini bermakna bahwa yang menjadikan Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan murid-murid yang lain itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang menjadikan dan memanggil mereka. Yang kedua, di Galilea merupakan tempat perutusan pertama bagi murid-murid untuk menjadi penjala manusia. Dan ini berarti bahwa selain dipanggil, murid-murid sekaligus diutus untuk memberitakan kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, Galilea adalah tempat asal mereka, rumah mereka. Artinya, orang-orang di Galilea adalah keluarga mereka sendiri, wonge dhewe. Dan yang keempat, yang terakhir, di Galilea, terutama kota Kana, Yohanes memberikan kesaksian bahwa di sanalah mujizat pertama terjadi. 4 hal inilah yang membuat Galilea menjadi penting dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih, melalui pesan Allah kepada murid-murid untuk pergi ke Galilea ini mestinya juga mengingatkan kita dalam suasana ibadah keluarga, yaitu tentang pertama, kita menjadi pengikut Kristus adalah karena panggilan. Walaupun cara kita mengikut Kristus mungkin berbeda-beda, entah karena pernikahan atau karena sejak orang tua kita sudah mengikut Kristus. Tapi yakinlah, melalui semua itu Tuhan memanggil saudara. Yang kedua, selain dipanggil, kita juga diutus Tuhan untuk mewartakan kabar baik bagi semua orang. Dan semua itu mestinya diawali dari keluarga kita masing-masing, dengan cara menemukan kembali simpul-simpul yang bisa mengikat tali kekeluargaan itu sendiri. Jangan pernah
biarkan siku itu lepas sedikit. Dan yang terakhir, ketika kita memiliki kemauan untuk mengikut Kristus dan taat akan firman-Nya, percayalah, kita akan menemukan mujizat-mujizat dalam keluarga kita, mujizat-mujizat yang selalu baru, mujizat yang sulung dalam keluarga kita. Amin. Assalamualaikum. Selamat merayakan Paskah bersama keluarga. Mari kita masuk dalam saat ini. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula Dia tanpa mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta,
Tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, termasuk yang terdampak wabah virus COVID-19 dan yang sedang tertimpa bencana. Tolong mereka dalam setiap upayanya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Juga teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkan doa-doa kami, yang semua itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan, Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakitnya tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah. Kala beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Ibadah Paskah online GKJ Trawas telah selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua.
Amin.